Konselor, kembali lagi di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Bersama saya Ahmad Jumanto di sini akan memandu dalam acara episode podcast kali ini. Nah, kali ini kita bersama guestar yang menarik sekali loh teman-teman ya. Bersama Dinda. Halo Dinda. Teman-teman, saya Dinda Rosa. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi bimbingan dan konseling di Universitas Mulia Kudus. Oke, kita akan membahas apa, Din? Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenal lebih dalam tentang program studi atau jurusan bimbingan dan konseling. Oke, semoga apa yang kita bahas dalam podcast kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman suatu saat nanti apabila teman-teman melakukan pemilihan program studi atau jurusan saat masuk di perkuliahan. Seperti itu. Nah, apa sih bimbingan dan konseling itu sendiri, Din? Ya, jadi menurut saya pribadi, bimbingan dan konseling itu adalah salah satu program studi yang fokus studinya itu menyiapkan para mahasiswanya untuk ahli dalam bidang konseling dan dia berusaha untuk mengoptimalkan potensi individu dan mengenal lingkungannya. Oke, kalau kita pahami kok ya terlalu panjang gitu ya. Kalau dipersingkat bisa nggak? Bisa, jadi singkatnya itu bimbingan dan konseling adalah program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi individu dan mengenal lingkungannya. Oke, siap. Nah, kalau sependapat saya atau setahu saya ya tentang program studi bimbingan dan konseling itu kan akan melahirkan guru bimbingan dan konseling katanya. Nah, sedangkan yang saya pahami dulu itu di SMA ya teman-teman. Di SMA kan ya terkenalnya bahwa guru bimbingan dan konseling merupakan polisi sekolah kan seperti itu. Iya. Gimana pendapat Dinda sendiri tentang polisi sekolah itu? Dulu saya juga menganggap bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah, guru yang suka marah-marah, guru galak dan lain sebagainya. Tapi setelah saya masuk ke dalam program studi bimbingan dan konseling, kemudian saya mempelajarinya, ternyata persepsi tersebut tuh salah, Mas Jumanto. Oh, salah, ternyata salah. Iya, guru BK itu ternyata tidak galak gitu. Mas Jumanto tahu nggak sih kenapa timbul persepsi tersebut? Oh, kalau timbulnya persepsi tersebut aku udah begitu paham ya. Soalnya yang saya ketahui dulu ya memang guru bimbingan dan konseling itu galak-galak gitu, seperti itu. Ya, jadi ceritanya itu Mas Jumanto, tidak banyak lulusan dari bimbingan dan konseling dulunya, kemudian diisi dengan guru mata pelajaran lain yang mereka tidak ahli dalam bimbingan dan konseling, sehingga mereka tidak mengetahui kode etik yang ada dalam bimbingan dan konseling. Kode etik itu seperti apa sih? Kode etik itu apa sih sebenarnya? Kok saya belum begitu familiar gitu loh dengan kata-kata kode etik itu. Kode etik itu menurut saya adalah peraturan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Oh, berarti kode etik profesinya seperti itu ya, peraturan dalam profesi gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang guru bimbingan dan konseling itu merupakan polisi sekolah dan ternyata perspektif itu salah teman-teman ya. Nah, terus kan dulu ini membahas dulu. Saya soalnya teman-teman saya dan juga saya itu kan hampir sama pembahasannya bahwa bimbingan dan konseling itu bukannya sama dengan psikologi. Itu benar nggak sih antara bimbingan dan konseling itu sama dengan psikologi? Nah, ini juga masyarakat tuh banyak menganggap bahwa psikologi sama bimbingan dan konseling itu sama gitu, tapi tentunya berbeda, Mas Jumanto. Walaupun kita berada di dalam akar yang sama yaitu psikologi. Oh, jadi begitu. Iya, kalau psikologi itu dia lebih umum dan banyak sekali cabang ilmunya. Kalau BK itu tingkat masalah, teknik, persepsi, dan settingannya itu berbeda. BK itu lebih mengarah pada settingan pendidikan dan lebih berfokus pada proses konseling. Iya. Oh, benar kok ya. Kalau bimbingan dan konseling itu meranahnya ke guru bimbingan dan konseling, guru BK. Seperti itu. Nah, terus kan kita sudah membahas bahwa yang dinamakan bimbingan dan konseling
dengan psikologi itu ternyata berbeda ya. Iya, berbeda. Nah, terus dari ruang lingkup sendiri, bimbingan dan konseling itu ranahnya itu gimana? Itu banyak sekali ya Mas Jumanto. Salah satunya itu ada beberapa itu dalam bidang pribadi, karir, sosial, belajar. Ada 4. Iya, kalau di bidang pribadi sendiri itu mencakup permasalahan individu yang menghambat pengembangan individu itu. Seperti contohnya itu siswa yang introvert, pemalu. Berarti permasalahan tentang pribadi siswa itu. Iya. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Bidang karir itu, Mas Jumanto pasti pernah dong bingung mengenai penjurusan di sekolah. Dari dulu itu. Pasti bingung ini setelah lulus aku mau kerja apa kuliah ya, terus kalau kuliah jurusan apa ya, pasti pernah kan Mas Jumanto? Dulu pernah, dan memang dulu hampir nggak kuliah dan terpaksa kuliah, yaitu karena disuruh orang tua dan juga ada saran sih dari guru bimbingan dan konseling saya dulu. Iya, itu endingnya adalah tugas bimbingan dan konseling untuk mengarahkan sesuai dengan minat bakat siswanya. Tadi ada pribadi, ada karir, ada apa lagi? Sosial. Sosial. Kalau sosial itu mencakup permasalahan sosialnya. Berarti lingkungan sosial itu? Iya. Iya, lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir itu ada bidang belajar. Yaitu mencakup proses belajarnya siswa tersebut. Kadang kan ada tuh Mas Jumanto siswa yang nggak suka sama mata pelajaran tertentu ya kan, kemudian menjadi dampak negatif bagi siswa tersebut. Tapi kalau saya sih enggak mata pelajarannya, tapi gurunya dulu seperti itu. Tapi ya sama aja ya, tetap ke dalam bidang belajar seperti itu. Iya. Dan ada juga Mas Jumanto di dalam bimbingan dan konseling itu mencakup ruang lingkup konseling pendidikan. Konseling pendidikan. Berarti yang sering kita temui itu adalah konseling pendidikan ya? Iya, benar sekali. Terus ada lagi konseling keluarga. Konseling agama. Konseling karir. Tadi ya, karir tentang karir. Kemudian ada lagi konseling anak usia dini. Belum pernah ngerti tentang itu ya. Nanti kita bahas. Dan yang terakhir itu ada konseling klinis. Konseling klinis ya, agak kurang familiar sih. Tadi kita udah bahas tentang ruang lingkup dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah lanjut, Dik Dinda kan tadi perkenalannya bahwa Dik Dinda itu merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling ya. Nah, kenapa kok mau di bimbingan dan konseling? Keuntungannya apa aja? Biar teman-teman tahu. Ya. Keuntungannya itu banyak sekali Mas Jumanto. Salah satunya itu bisa menambah skill komunikasi. Iya, karena kan model seorang guru bimbingan dan konseling itu kan harus mempunyai komunikasi yang baik agar kita bisa membantu klien kita untuk keluar dari permasalahan. Membantu itu. Lanjut. Nambah banyak sekali relasi. Kemudian kita bisa mengembangkan kepribadian diri kita. Dan ada yang unik lagi Mas Jumanto. Apa itu? Kita bisa memahami karakter individu karena kan setiap individu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda dan tentunya unik sekali. Itu adalah sunnah. Kan perbedaan ya. Perbedaan itu berupa sunnah dari Allah. Waduh pembahasannya ya. Memang unik ya tentang itu. Lanjut. Ada satu lagi, kita bisa berkesempatan mendapatkan prospek kerja yang luas. Ini yang biasanya dicari-cari oleh teman-teman. Maksudnya gimana? Kita masuk ke program studi ini, kita nantinya jadi apa gitu? Kerja apa gitu kan? Teman-teman sering kan bertanya-tanya seperti itu. Ayo kita bahas. Nah, kalau prospek kerjanya sendiri yang pasti itu kita akan menjadi guru BK atau konselor pendidikan. Tadi sudah dijelaskan. Guru BK, kita membahas tentang bimbingan dan konseling. Iya, itu sebenarnya kan utamaannya dari
bimbingan dan konseling kan pasti ke guru BK-nya, tapi fleksibel ya, dari program studi bimbingan dan konseling ini bisa kemana aja dan di mana aja loh. Seperti itu. Ayo lanjut. Ya, terus kita juga bisa menjadi PNS, staf HRD. HRD berarti perusahaan ya, HRD. Kita juga bisa menjadi wirausaha. Wirausaha teman-teman. Iya. Usaha. Dan masih banyak lagi tentunya Mas Cimanto. Oke, masih banyak lagi. Terus? Kemudian di kampus ini atau Universitas Mulia Kudus itu memiliki satu keunikan yang berbeda dari univ lain. Berarti memiliki keunggulan dari yang lain. Iya. Wow. Mas Cimanto tahu nggak sih apa itu keunikannya? Gimana ya? Kok belum tahu ya? Belum tahu. Belum tahu ini. Oke, jadi aku kasih tahu ya Mas Cimanto. Ya. Di Universitas Mulia Kudus, program studi bimbingan dan konseling itu memiliki keunikan. Dia memiliki laboratorium Counseling for Your Learner Indonesia atau disingkat LabSilin. LabSilin itu gimana sih gambarannya? Maksudnya kita kan belum begitu memahami ya. Tadi kan LabSilin. Gimana sih LabSilin itu gimana sih kan enggak? Iya, jadi kalau kita masuk ke LabSilin kita akan belajar atau kita mempelajari, mendalami mengenai konsep dasar anak usia dini. Wow. Ya, mulai dari karakteristik anak usia dini, kemudian cara stimulus pada anak usia dini dan lain sebagainya. Masih banyak lagi di situ. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah ya. Teman-teman, kalau masih kepo tentang bimbingan dan konseling Universitas Mulia Kudus ya, bisa diakses atau bisa dilihat di website di bawah ini. Sini ya. Ya. Oke, siap. Ya, jadi enggak? Iya, betul sekali. Oke, seperti itu. Yuk join. Yuk join bareng kami. Oke. Seru sekali kok. Seru ya? Iya. Dosennya baik-baik. Baik-baik semua, guys. Katanya juga. Wow. Oke. Good looking. Kualitas dan kuantitasnya oke loh guys ya. Oke sekali. Fasilitasnya juga wah tidak main-main. Sangat. Ada podcast, ada angkringan, apalagi ruang konseling, bibliografi room, banyak sekali. Laboratorium silin. Nah, ada silin tadi ya, keunggulannya tadi loh. Iya. Ada ruang kelas dan pokoknya banyak deh teman-teman. Pokoknya kepoin ya. BK, FKIP, UMK jangan lupa ya. Oke, sekian podcast pada episode kali ini. Saya dan juga guest star kita pamit unjuk diri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.